Adam alaihissalatu wassalam. Sayyidina Adam itu ketika dia melakukan kesalahan, yang dilakukannya apa? Yang dilakukannya adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata minta ampun kepada Allah itu bukan juga berdasarkan konteks nafsiyah. Kalau nafsiyahnya yang dikedepankan, itu tidak diampuni. Dan ternyata kalam-kalam untuk pertaubatan itu semenjak dari Nabi Adam itu sampai sekarang itu berada pada posisi talqinnya. Ditalqin memang. Buktinya Nabi Adam itu asbab taubatnya diterima apa? Salah satunya dia ditalqinkan oleh Allah kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di samping ada asrar lain dia lewat asbab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bab pertaubatan itu mesti ada yang bimbing supaya jelas bersihnya. Begitu juga dengan kolbu, supaya kolbu ini bisa jadi bersih, bisa jadi kembali bening, maka kita mesti cari siapa yang akan membimbing kolbu ini. Berikutnya malam ini kita masuk pada maqalah yang ke-8. Sebelumnya mari kita bertawassul kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada al-anbiya wal mursalin wal awliya was salihin wa asnul mahdi khalifatihi wa nakhusu khususan Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita bahas maqalah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tsaminatu fi at-taqarrubi ila Allah Ta'ala. Maqalah yang ke-8 tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pasal yang ke-8 ini kita akan bicara mendekatkan, bagaimana tentunya di situ ada cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya kita sudah sebutkan beberapa instrumen. Sebelum kita dekat itu kan perlu nyari perhatian. Gitu ya. Perlu nyari perhatian dulu supaya kita dekat. Yang kita kemas dengan istilah MPA, mencari perhatian Allah, bukan MPO, mencari perhatian orang. Maka mendekat, kalau kita baca dalam konsep sederhana, ini kalau sudah mau menghampiri, mendekat itu kira-kira sisi apa yang dilihat supaya kita bisa mendekat itu? Atau dalam bahasa lain disebutkan apa yang membuat kita bisa dekat? Atau kenapa kita bisa mendekat? Itu ya. Kenapa kita bisa mendekat? Maka disinilah kajian-kajian yang kita kemas secara umum itu dengan tema ma'rifatullah itu. Maka kedekatan itu akan muncul ketika seseorang itu bermakrifat dengan sesuatu itu. Orang tidak mungkin dekat kalau dia tidak kenal. Maka kalau kita ukur sejauh mana seseorang itu bisa dekat, itu jawabannya ya sejauh mana juga mereka itu mengenalinya, mengenali sesuatu itu. Nah, dalam hal ini kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah ma'rifat kita kepada Allah itu sudah sejauh mana? Atau dalam bahasa lain, kita itu sudahkah benar mengenal Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? Kalau kita istilahkan dengan istilah perjalanan,
yang dalam bahasa Syekh Abdul Qadir Isa itu disebut dengan istilah at-turuq al-usul ilallah, turuqul usul ilallah, jalan menuju Allah. Perjalanan, maka perjalanan itu memiliki jarak. Nah, pertanyaannya, jarak kita dengan Allah itu berapa gitu? Atau jangan-jangan kita tidak berjarak lagi dengan Allah, dengan argumentasi Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi, kan begitu. Kalau kita lihat gambaran itu, maka untuk berjalan menuju Allah atau mendekat kepada Allah itu, maka tentu di situ ada yang disebut dengan ahwal dan maqamat. Ada ahwal dan ada maqamat. Ahwal itu disebut dengan kondisi, maqamat itu disebut dengan tempat atau maqam-maqam, dan dalam istilah orang-orang barat itu disebut dengan stasiun-stasiun, tempat berhenti ya, atau tempat transit untuk sampai usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ukur dalam tatanan itu, maka posisi kita itu di mana untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ada beberapa maqamat atau ahwal di dalam kajian sufistik itu, dimulai dari yang pertama disebut dengan taubat. Itu fase awal taubat. Setelah taubat itu ada di situ muhasabah. Ya, ini kalau kita lihat menggunakan versinya Syekh Abdul Qadir Isa, ada taubat, ada muhasabah. Setelah muhasabah di situ ada khauf, setelah khauf ada roja, setelah khauf dan roja ada ikhlas, sabar, dan seterusnya, nanti sampai kepada tahap ridha, mahabbah, tawakal, dan seterusnya. Kalau kita ukur dengan kata itu, mana yang lebih tinggi makamnya, maka orang akan berpikir bahwa makam yang paling tinggi itu mungkin mahabbah atau di atasnya. Kalau kita menyebut kata kuncinya itu ada pada taubat itu, karena taubat makam pertama dan makam terakhir. Kenapa kita sebut taubat makom pertama dan makom terakhir? Karena taubat itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belakangan itu setelah taubat itu untuk memperkuat atau untuk memperkokoh seseorang ini benar kembali atau tidak. Itu bagian disebut dengan ahwal dan maqam. Maka di sini untuk masuk dalam ranah itu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sini kita banyak hal yang harus kita perhatikan. Kadangkala kita yang merasa dekat, atau dalam bahasa lainnya kita sok kenal, apa istilahnya itu, SKSD, sok kenal, sok dekat. Mungkin kita di sini ya kali ya levelnya, sok kenal sok dekat gitu. Sebelum kita masuk ke dalam ini, kita dalam posisi sok kenal sok dekat gitu. Atau memang kita itu kenal gitu. Nah, sebetulnya kan untuk menguji dekat itu, misal kita dekat dengan si A atau si B, kalau kita jalan, kita tegur, dia juga tegur balik, gitu ya. Itu kan untuk menunjukkan memang kita kenal atau dekat. Yang susahnya yang SKSD tadi itu, sok kenal sok dekat. Lalu muncul orang yang menguji, ya kalau memang ente dekat dengan si A itu coba datangkan dia. Itu kan pusing lagi gitu kan. Baik, makanya ini perlu jadi perhatian kita. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Idza kunta fi halatin la takhtar ghairaha a'la minha wala adna. Jika kamu ada dalam satu hal, kondisi,
kondisi tertentu misalnya. Ini tentu pembincangan kita ini adalah pintu menuju ke membuka keghaiban. Apakah posisi kita berada pada maqam taubat, maqam muhasabah, maqam khauf, atau maqam raja, dan seterusnya. Maka ketika berada pada posisi itu, la takhtar ghairaha. Entar dulu kamu mau harap makom lain atau tempat lain, kondisi lain, atau jangan cari dulu posisi yang lain gitu. Kadang-kala kan kita jika berada dalam satu kondisi, kita pengen cepat aja pindah kepada kondisi yang lain. Itu maksudnya. Sehingga jangan dulu ingin pindah ke tempat yang paling tinggi atau pada tempat yang paling dekat. Ntar dulu. Jangan, bahasa lainnya jangan tergesa-gesa, kira-kira begitu. Sabar dulu. Lalu fa idza kunta ala babi daril maliki la takhtarid dukhula ila ad-dari hatta tudkhala ilaiha jabran la ikhtiyara. Maka jika kamu berada di pintu istana raja, jangan kamu pilih dulu, kamu langsung masuk ke dalamnya sampai kamu disuruh untuk masuk atau bahkan dipaksa untuk masuk ke dalamnya. Ini maksudnya apa ini? Kita kan mau mendekat kepada Allah, Allah yang akan kita dekatin. Yang akan kita dekatin itu Allah. Maka kalau kita mendekat dengan nafsiyahnya kita, dengan irodahnya kita, nggak bakalan bisa kita mendekat kepada Allah itu. Makanya jika kita itu merasakan ahwal maqamat, jika ahwal dan maqamat itu berdasarkan nafsiyah kita, ingin pindah, itu yang dimaksud. Kadang-kala dalam bab salik itu kan juga begitu. Misal baru dikasih kurikulum zikir A, misalnya, dia sudah merasa oke di situ dan pengen pindah, naik kelas gitu, atau pengen pindah kepada zikiran yang lain. Rasanya sudah sudah menikmatin atau bagaimana, atau merasa sudah mahir di situ dan dia pengen naik. Tunggu dulu. Jadi kalau kita yang minta itu capek kita. Atau kalau kita yang mau mendekat, atau yang tadi kita sebut SKSD itu capek kita. Tapi keberadaan kita atau perpindahan makom dan ahwal yang ada pada diri kita itu sebetulnya kita serahin aja kepada Allah. Jangan ada nafsiyah kita di situ. Kalau ada nafsiyah kita di situ, disitulah masalahnya. Nah, kalau diibaratkan dengan tadi masuk kepada istana raja, itu kalau masuk ke dalam istana, kalau raja yang nyuruh itu beda pasal. Beda pasalnya kalau raja yang nyuruh. Kalau kita aja yang pengen masuk, terus nyampe dalam ngapain? Sudah masuk ke dalam rumah ngapain? Masuk dalam istana kita ngapain? Maka di sini ada istilah jabbar, dipaksa. Jadi apa yang ingin dituju dari kata ini? Dikatakan wa'ani bil jabri amran anifan muta'akkadan. Yang dimaksud dengan kata dipaksa itu adalah, jadi kita diperintah keras, jadi disuruh masuk gitu. Jadi untuk masuk ke dalam itu memang dipaksa masuk. Kalau dipaksa masuk itu keinginan nafsiyah atau tidak? Nah itu dia. Dipaksa masuk itu maka terhindarlah di situ keinginan nafsiyah. Maka tidak ada keinginan nafsiyah di situ.
dipaksa untuk masuk, bahkan diulang-ulang untuk pengucapannya, masuklah, masuk gitu kan. Kadang-kadang orang masuklah, kadang itu bahasa basi orang langsung masuk aja kan, nyelonong gitu kan. Sekarang udah dipaksa masuk. Itu beda loh, orang dipaksa masuk dengan orang masuklah langsung masuk, itu beda. Masuk gitu. Lalu dikatakan wala taktafi bimujarradi idni fid dukhul. Jangan cukup hanya dapat izin untuk masuk saja, tidak cukup itu sebetulnya. Li jawazi ay yakuna dhalika makran wa khadi'atan min al-maliki lakin isbir hatta tujbar 'ala ad-dukhuli. Izin itu kadangkala itu hanya memberi ruang untuk ya boleh masuk, kadangkala itu masuk dalam bab jebakan, bab tipuan seorang raja. Ini yang disebut di sini. Tapi tunggulah agak sebentar. Bersabar dulu. Bersabar. Ternyata kalau kita perhatikan konteks ini, untuk masuk ke dalam itu atas perintah sebetulnya, bukan hanya persoalan izin, tapi atas perintah. Diperintah masuk, bukan berdasarkan atas izin saja. Maka di sini dikatakan akan tetapi bersabar dulu. Bersabar dulu, nanti ketika sudah sabar lalu dipaksa untuk masuk, lalu masuklah engkau. Fatadkhulud dara jabran mahdan wa fadlan minal maliki. Maka masuklah kamu ke dalam istana raja itu. Tentu kalau sudah raja yang nyuruh masuk, itu masuknya berbeda loh. Itu dengan karunia. Fa hina idzin la yu'aqibuka al-maliku ala fi'lihi. Maka kalau begitu, ketika itu kalau raja yang sudah masuk, sudah paksa kita masuk, maka enggak bakalan ada iqabnya, enggak bakalan ada diazabnya. Jadi kalau Allah yang sudah nyuruh masuk, itu kelar sudah urusan itu, selesai urusan yang lain. Maka kalau tuan rumah yang sudah nyuruh masuk kita ke dalam rumahnya, itu beda. Ketimbang ada yang sudah izin masuk, ada pembantu, ya silakan masuk. Tapi ini yang nyuruh masuk adalah tuan rumah sendiri. Kalau kita perhatikan, jika tidak disuruh, atau dalam konteks lain disebutkan kalau tidak dipaksa masuk, itu kan kemungkinannya masih ada. Masih ada kemungkinan. Maka dikatakan innama ta'arradul 'uqubah laka li syu'umi takhayyurika wa syarahika wa qillati sabrika wa su'i adabika wa tarki ridha bihalatika allati aqamta fiha. Fa iza hasulat fakun mutriqan ghaddan libasarika muaddiban muhafizan lima tu'maru bihi min asyughli wal khidmati fiha ghaira talibi litaraqi ila durwatil ulya. Ini ternyata persoalan kita itu banyak di mana? Kenapa kita itu atau seseorang itu diazab atau diiqab? Masalahnya banyak di mana? Masalahnya banyak di perilakunya yang enggak jelas, perilakunya yang tamak. Ya. Kemudian apalagi? Karena kurang sabarnya, buruk adatnya atau disebut dengan su'ul adab. Lalu dia tidak ridho dengan kondisinya. Tidak ridho dia dengan
hal dia sekarang. Di situ problem itu. Nah, bagaimana kita itu berbagai kondisi pun ridho. Maka disitulah doa raditu billahi robba, apa bunyinya itu yang sering kita sebut, raditu fima quddir, aku ridho terhadap apapun ketentuan Allah. Maka kalau kita berada pada posisi itu, ridho terhadap ketentuan Allah, apapun kondisi, dimanapun kondisinya, kita mesti ridho. Tapi kalaupun tidak ada kata ridho di kita itu, walaupun di satu sisi kita berada pada makom yang tinggi, pada posisi yang tinggi, tapi tidak ada keridhoan di situ, maka itu juga jadi masalah. Yang penting itu kan kita tidak boleh meninggalkan ridho itu, sekecil apapun. Jadi dimanapun, bagaimanapun kita mesti ridho. Jangan tidak ridho. Ini masalahnya kita banyak di situ. Ketika berada pada posisi tertentu, kita tidak ridho dengan posisi itu. Jika sekarang kita misalnya berada pada posisi disuruh untuk bertaubat terus, jadi disuruh taubat tiap hari itu kadang orang nggak ridho juga. Kadang bagi sebagian orang taubat itu cukup sekali misalnya. Sementara tidak, taubat itu terus menerus. Disuruh terus, disuruh zikir itu terus, zikir itu terus kan. Capek kok itu kayak itu terus gitu. Orang lain zikirnya udah tinggi, kok kita zikirnya itu aja. Ya kan? Zikir kolbu, zikir kolbu. Kenapa disuruh terus zikir kolbu? Karena kolbunya belum beres. Gitu kan? Ya ridho aja dulu. Disuruh zikir kolbu, ya lanjut. Ya kan tahapannya ada. Kalau pemula ya 1000, setelah itu 2500, setelah itu 5000, setelah itu 10.000, setelah itu 50.000, setelah itu 70.000 misalnya kan. Ada tahapannya sehingga sampailah pada posisi unlimited. Jadi kalau orang tanya sebetulnya zikir itu sampai berapa? Nah, jawabannya unlimited. Sampai unlimited. Nah, jika kita belum pada posisi unlimited atau masih mungkin babnya masih bab 1000, ya nikmatin aja dulu zikir 1000 itu sampai disuruh ntar naik. Kadang-kala kan kita masih pemula zikir kolbu, lalu teman sudah zikir lataif, dia mau pengen juga langsung ke lataif. Ada kan begitu? Orang sudah mulai zikir nafas, dia mesti di kolbu. Nah itu, apapun kita mesti tidak boleh meninggalkan ridho, mesti ridho kepada Allah. Apapun itu, sekecil apapun, dimanapun posisi kita, dimanapun makom kita, apapun itu terima. Nanti kalau kita sudah sampai, maka yang mesti dilakukan apa? Menundukkan kepala, menundukkan pandangan, beradab, lalu memberikan perhatian kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu sibuklah dengan perintah itu, lalu berkhidmatlah dengannya. Lalu jangan cari yang lain. Jangan cari-cari yang lain untuk naik makom. Nah, ini maksudnya ini. Kadangkala orang berzikir itu kan ada tujuannya juga. Padahal tujuan awalnya apa? Tujuan awalnya itu ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, itu tujuan awalnya. Tapi di perjalanan yang muncul bagi dia itu apa? Naik makom, supaya makomnya tinggi. Nah ini kan sudah beda ini. Tujuannya bukan lagi Allah, tapi tujuannya adalah makomat. Padahal makomat dan ahwal itu bahagian dari natijah saja, belumlah tujuan.
tujuan belum selesai. Maka di situ kita mesti berhati-hati. Jadi kalau sudah mulai naik dikit itu tidak boleh jemawa, kita mestinya seperti padi, semakin berisi semakin nunduk gitu ya. Tidak boleh menegakkan kepala tapi menundukkan kepala. Itu artinya apa? Jangan dibawa egomu. Kalau mau mendekat itu jangan by ego. Ada enggak orang mendekat dengan ego? Nah sekarang mendekat itu jangan dengan ego. Kalau orang mendekat dengan ego bagaimana? Kalau mendekat dengan ego itu akan membuat jarak, bukan menjadi dekat. Ini kan gambarannya mau mendekat dengan seorang kekasih kan begitu. Yang pertama ditekan itu apa? Ego. Makanya bab pertama untuk mendekati Allah itu adalah tekan dulu egomu, tekan dulu nafsiyahmu, yang kita sering sebut dengan istilah tundukkan ananiyahmu, nolkan dirimu. Ini kan yang ingin dituju oleh teks ini apa? Ya habisi egomu, jangan bawa nafsiyah. Coba perhatikan orang PDKT. Orang PDKT kalau ego nggak bakalan jadi, masa saya yang duluan. Kalau misalnya ada orang ta'aruf laki-laki perempuan kan kadang ada juga egonya, lah masa saya yang duluan gitu. Jadi untuk mendekat itu ego ditekan, mesti ditekan ego, jangan ada ego, lalu jangan ada tujuan yang lain, dekat aja dulu. Maka kalau kita mau mendekat itu ya, kalau bahasa Minang ya, cuman ini pepatah ini agak dipahami orang negatif. Asa tanduk alaika makan, negatif itu kan. Dalam bahasa Minang itu agak negatif itu bahasanya. Asal tanduk ke makan itu biarlah menunduk gitu. Artinya apa? Asal tujuan tercapai, apapun dilakukan gitu. Itu dia. Sekarang kan orang kan sedang berada di posisi itu sekarang di bab urusan pilkada dan pil ini. Ya kan hasilnya sudah ada, lalu ya nanti kan ada yang terima, ada yang tidak ya. Yang penting pemilihannya sudah selesai dan kita harap semuanya berjalan dengan lancar. Jangan nyari-nyari yang lain gitu ya. Apalagi yang mau masuk 2 putaran jangan jemawa dulu. Kalau jemawa ntar kalah itu. Jangan jemawa dulu. Semuanya mesti dijaga. Lalu kata kuncinya di sini tadi ada menundukkan kepala, menundukkan pandangan, lalu beradab. Ternyata semuanya ada adabnya. Adabnya. Wah, ini laporan pilkada. Kita biarin aja dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Nah, ini masalah kita banyak juga di sini nih. Kata Allah apa? Jangan kamu tujukan pandanganmu hanya kepada kesenangan saja. Kadangkala kan kita menunjukkan pandangan itu kepada kesenangan.
Ada istilah di Minang itu, condong mato kanan rencak, condong salero kanan lemak. Nah, itu terjemahannya apa itu? Mata itu hanya senangnya melihat yang bagus-bagus, lalu selera itu cenderungnya ya kepada yang enak. Itu apa semua itu? Itu hawa dan nafsu ya semua. Kalau kita ikutin pandangan mata, ya pandangannya yang bagus-bagus aja semua. Apalagi kalau ditanya sama bapak-bapak ini, lalu dibikin dengan istilah cuci mata, ya kan? Kemana Pak? Lagi cuci mata katanya. Akhirnya cuci mata pakai air. Kebanyakan begitu. Dan terutama tujuan pandangan yang memberikan dalam tanda kutip kesenangan, kenyamanan itu tertuju kepada pasangan. Ini kan selama ini yang jadi korban itu kan bapak-bapak aja, mata lo jelalatan gitu kan. Ibu-ibu ini kan matanya jelalatan juga. Ya memang begitu. Jadi semuanya sama aja sebetulnya. Mau laki perempuan sama aja. Yang penting tundukkan pandangan. Jangan terobsesi dengan hanya dengan kenikmatan sementara itu. Kalau dikatakan pasangan itu disebut dengan apa? Zahratul hayatid dunya. Itu bunga-bunganya dunia. Dan pasangan itu disebut dengan fitnah. Pasangan itu disebut dengan ujian. Maka semestinya yang harus kita lakukan apa? Kita mencukupkan rezeki dari Allah. Karena apa yang diberikan oleh Allah itu yang lebih baik. Nah ini yang kita maksud tadi itu. Apa yang ada di kita itu kita tidak mensyukurinya. Kondisi apapun sekarang ini semestinya kita syukur begitu, dan kita nikmatin hal itu, kondisi itu. Istiqomah aja di situ. Kalau dalam bahasa Minangnya ini banyak sekali bahasa Minang hari ini ya. Kecil orang Minang itu jana cok mancaliak kateh beko kalimpanan. Nah, itu terjemahannya apa tuh ya Imam? Jangan sering-sering lihat ke atas, karena kalau sering-sering lihat ke atas itu nanti ada debu masuk ke mata. Maksudnya apa? Kalau yang kita pandang itu adalah semuanya kenikmatan dalam konteks dunia, maka yang akan ada itu kita gila aja nanti itu. Kan ada orang bikin video ya, yang apa di media sosial itu yang viral itu, dia sudah naik mobil sport, tapi yang dia lihat orang naik jet pribadi. Kira-kira gimana tuh? Makin susah dia itu. Kalau orang sepeda lihat orang motoran lihat mobil, orang punya mobil lihat jenis mobilnya, wah gila dia itu di situ. Semestinya kan kita mesti bersyukur. Dalam konteks itu, maka semestinya kita mesti lihat ke bawah supaya kita bisa bersyukur. Walaupun sebagian dikatakan jika berhubungan dengan urusan akhirat itu kita mesti lihat ke atas, tapi jika berhubungan dengan konteks keduniaan kita mesti lihat ke bawah. Kan ada kan istilah begitu. Nah dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah yang tadi disebut, kan kita mesti ngerti posisi kita. Yang ingin dikatakan di sini bagaimana? Jangan kita belum sampai di stasiun tertentu lalu kita sudah bicara stasiun itu. Kita belum sampai di makom sesuatu, kita sudah bicara makom itu. Itu yang bahaya. Makomnya masih di qalib sudah bicara makom kolbu. Makomnya masih di kolbu sudah bicara makom fuad. Ya kira-kira begitu. Dia belum sampai ke lub tapi dia sudah bicara lub. Beliau belum sampai di sir sudah bicara sir. Nah itu yang perlu diperhatikan. Maka di situ perlu ada adab.
perlu ada adab. فهذا تأديب منه عز وجل لنبيه المختار صلى الله عليه وسلم في حفظ الحال والرضا بالعطاء. Ternyata kuncinya itu ada pada perilaku, sopan santun, persoalan adab. Jadi Nabi SAW itu salah satu adabnya apa? Dia memelihara kondisinya, memelihara halnya, dan menerima apa yang diberikan. Kata kuncinya ridho, pasrah. Apapun keadaannya terima, tidak seperti kebanyakan orang yang selalu keluh kesah. Yang banyak itu kan keluh kesah, selalu protes. Bagaimananya selalu ada protes. Karena Nabi itu sebagai qudwah, uswah bagi kita, maka yang kita ikutin Nabi itu bagaimana Nabi itu menjaga kondisinya. Dan bagaimana Nabi itu selalu ridha terhadap pemberian Allah. Nah, tugas kita kan sebetulnya di situ. Bagaimana kita bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kan konsepnya sudah ada. Jika berhubungan dengan hablum minallah, konsepnya apa? Apa adanya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan pengelolaan alam semesta, itu berpikirnya bagaimana seharusnya. Makanya di situ ada pilkada. Bagaimana seharusnya, siapa yang cocok mimpin dengan visi misinya, itu maksudnya. Enggak apa adanya, tapi kalau berhubungan dengan Allah itu apa adanya, apa yang dikasih Allah ya nikmatin. Makanya Nabi itu apapun yang diberikan kepadanya dia selalu ridha. Tidak boleh ngeluh. Ada enggak Nabi Muhammad ngeluh dalam sejarahnya? Ada enggak Pak Bu Nabi Muhammad mengeluh? Yang baca ada nggak ada? Bahkan malaikat nawarkan bantuan kan Nabi nggak ngeluh kan? Ketika kasus Taif, Nabi nggak mau, nggak ada kata ngeluh, itu tidak ada. Yang penting semuanya diterima, semuanya pasti ketentuan Allah, apapun itu. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Itu maksudnya apa? Ma'a'taituka minal khairi wan nubuwwati wal ilmi wal qana'ati was sabri wal wilayati ad-dini wal uzwah atau wal urwah fihi aula mimma a'taitu ghairaka wa ahra. Fal khairu kulluhu fi hifdzil hali war ridha biha. Jadi apapun yang Allah berikan, apakah itu kebaikan, diberikan kebaikan itu dalam konteks kenabian, ilmu, qanaah, sabar, wilayah. Ini habis ini ya. Ini baru jawab. Cek. Kita minum dulu. Cek. Ya, kita nikmatin saja karena baterainya habis. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ, ganti dengan yang baru kan. Tapi belum nyambung. Nah, belum nyambung, Pak. Poinnya apa? Apapun yang diberikan kepadamu itu yang terbaik untukmu. Jangan kita pikirkan pula apa yang diberikan kepada orang lain.
Yang diberikan ke kita itu aja nikmatin. Masalahnya dalam bab pemberian ini kan babnya 3 saja. Yang pertama, imma ayyakuna qasamaka. Ada kalanya itu pembahagian itu untukmu. Au qasma ghairika, atau pembahagian itu untuk orang lain. Atau dalam bab ketiga itu au annahu la qasmun li ahadin bal aujadahu Allahu fitnah. Atau tidak untukmu dan tidak untuk yang lain, tapi itu bagian dari ujian. Makanya dalam bahasa kita, kalau sesuatu itu sudah Allah gariskan, sudah Allah takdirkan untuk siapa saja, maka itu tidak akan ada perubahan. Terutama ini sekarang ini orang-orang yang pilkada ini, siapapun yang sudah ditentukan untuk menjadi kepala daerah di satu tempat, itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Tapi kalau Allah sudah tentukan bahwa dia tidak akan menjadi kepala daerah, ya bagaimanapun caranya dia tetap juga tidak bisa jadi kepala daerah. Maka fa in kana qasamuka wasala ilaika syi'ta am abaita fala yanbaghi ay yadhhara minka su'al adabi wa syarruhu fi talabihi fa inna dhalika ghairu mahmudin fi qadiyatil ilmi wal aqli. Jika bagianmu itu telah sampai kepadamu, suka atau tidak, sesuatu itu sampai kepadamu. Atau dalam konteks makom, walaupun menurut kamu belum pantas dengan makom itu, tapi Allah berikan makom itu kepadamu. Tapi jika menurut kamu sudah menganggap pantas dengan makom itu, tapi Allah belum takdirkan kamu berada di makom itu, maka tidak bakalan. Apalagi kita bicara bab rohani, mendekatkan diri kepada Allah, maka standarisasi mendekatkan diri kepada Allah itu bukanlah jabatan akademik, bukanlah pangkat-pangkat akademik, dan juga bukan pangkat-pangkat yang ada di dunia ini. Dalam dunia akademik itu kan pangkat yang tertinggi itu pendidikannya doktor. Kalau kepangkatannya profesor, tidak ada urusan dengan itu. Tapi kalau Allah sudah inginkan dia sampai pada satu hal, sampai kepada satu makom, suka atau tidak suka, ya Allah sudah berikan itu. Maka tidak sepantasnya kamu menampakkan su'ul adabmu. Kan kadangkala orang yang tidak suka dengan sesuatu itu kan menampakkan su'ul adabnya, menampakkan nggak mau memperlihatkan ketidakmauannya atau ketidaksukaannya. Kalau kamu perlihatkan yang seperti itu, kamu perlihatkan kamu tidak punya adab, kamu perlihatkan kamu tidak suka, maka itu disebut ghairu mahmudin. Itu tidak terpuji baik dalam hukum akal maupun dalam hukum ilmu. Dia bisa begitu. Maka di dalam konteks ini kita disuruh itu menerima ketentuan, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh menolaknya. Lalu wa in kana qasama ghairika fala ta'tab fi ma lam tanalahu wa lam yasilu ilaika abada. Jika sesuatu itu bukanlah bagianmu, ya, maka jangan kamu membuat capek dirimu untuk memperolehnya, untuk berusaha mendapatkannya. Dan dia juga tidak akan bakalan sampai kepadamu. Kalau dalam bahasa Minangnya, bahasa Minang lagi kan, ukur bayang-bayang setinggi badan.
suara dapat 7%, lalu protes pula kan ke MK. Nah, itu yang dimaksud, itu bikin capek itu. Tapi kalau selisih suaranya 0,3%, itu ada ruang untuk ke MK. Tapi kalau di atas 5%, itu kan bikin capek-capek aja tuh. Atau bahkan jarak suaranya jauh gitu. Jangan bikin capek. Ya. Biarin aja, Pak. Sedikit lagi. Setelah ini kita break. Wa in kana laisa biqasamin li ahadin bal huwa fitnatun fa kaifa yardal aqil wa yastahsinu ayatlubahu li nafsihi fitnatan wa yastajlibaha laha. Dan jika sesuatu itu bukanlah bagianmu, juga bukan bahagian yang lain, tapi itu berada pada posisi fitnah, lalu bagaimana? Fa kaifa yardal aqil. Bukan akil yang ini ya. Dia lagi redo itu. Lalu ini bahagian dari persoalan kita juga. Kalau ini dalam bab pilkada ini kok nyambung benar ya dengan bab pilkada ini. Dalam kan ada apa namanya survei ya, ada 39% misalnya, 29%, lalu ada yang tidak masuk ke 29 dan 39%, dia berada pada posisi ketiga, dia belum memilih, maka itulah yang disebut dengan wa in kana laisa biqasamin adin itu. Nah, itulah yang diperebutkan. Nah, nanti kalau misalnya ada putaran kedua, yang direbutkan itu suara yang di luar suara yang berdua ini. Nah, itu yang nanti diperebutkan itu. Itu dalam konteks pilkada begitu. Tapi kata kuncinya di mana? Wa qad sabata annal khaira kullahu wassalamata fi hifdzil hal. Kata kuncinya di situ, seluruh kebaikan, seluruh keselamatan itu berada pada memelihara kondisinya, halnya. Artinya kita mesti jaga kondisi kita. Apa yang diberikan oleh Allah, misalnya hari ini kita berada pada makom taubat, maka selalu jagalah makom taubat itu, selalulah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu istiqomahi bab taubat itu. Jangan sampai tidak ada ruang taubat. Kalau saat ini kita dikasih oleh Allah menikmati misalnya sholat duha terus, ikutin istiqomah aja di situ. Atau sholat malam terus, istiqomah aja di situ. Istiqomah aja, nikmatin aja. Atau dikasih kesempatan untuk ngaji misalnya, ya istiqomah jaga hal itu. Dikasih rasa oleh Allah untuk berzikir, ya nikmatin zikir itu. Jangan sampai tidak dijaga. Ini masalah kita juga ini. Jika sudah mulai ada apa namanya zikirnya nyambung, jangan sampai tidak dijaga itu. Sudah ada dapat rasa itu jangan hilang. Kalau bisa rasanya nambah-nambah terus gitu ya. Nah, lalu godaan berikutnya lagi apa? Ini godaan berikutnya ini. فَإِذَا رَقِيتَ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ إِلَى سَطْحِ فَكُنْ كَمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْحِفْظِ وَالْإِطْرَاقِ وَالْأَدَبِ بَلْ يَتَضَاعَفُ ذَلِكَ مِنْكَ لِأَنَّكَ أَقْرَبُ إِلَى الْمَلِكِ وَأَدْنَى بِالْخَطَرِ فَلَا تَتَمَنَّى الْإِنْتِقَالَ مِنْهَا إِلَى أَعْلَى مِنْهَا وَلَا إِلَى أَدْنَى وَلَا ثَبَاتَهَا وَلَا بَقَاءَهَا وَلَا تَغَيُّرَ وَصْفِهَا وَأَنْتَ فِيهَا وَلَا يَكُونُ لَكَ الِاخْتِيَارُ الْبَاتَةُ فَإِنَّ ذَلِكَ كُفْرٌ فِي نِعْمَةِ الْحَالِ وَالْكُفْرُ يُحِلُّ بِصَاحِبِهِ الْهَوَانَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Apabila kamu dinaikkan makomnya atau kamu disampaikan kepada ujung disampaikan kepada ending sesuatu, maka yang mesti kamu lakukan apa? Kun kama dzakarna minal hifzi wal ittiraqi wal adab. Maka kamu mesti sadar diri. Mesti sadar diri.
sadar dirinya bagaimana, pelihara itu ahwalnya gimana, lalu tundukkan kepala, jaga adab. Yang akan ditingkatkan itu selalu meningkatkan adab, jaga adab. Kenapa? Li'annaka aqrabu ilal maliki, karena kamu sedang berada pada posisi yang lebih dekat kepada seorang raja. Kalau dekat kepada raja itu yang dijaga apa? Adab yang dijaga. Yang paling rumit itu jaga adab kalau orang sudah dekat. Orang kalau sudah dekat kadangkala dia lost control. Maka yang dijaga dalam konteks kedekatan itu adalah adab itu. Maka jangan mentang-mentang sudah dekat misalnya, lalu adabnya diabaikan. Tidak begitu. Karena apa? Yang paling bahaya itu dekat. Karena ujian dari dekat itu apa? Jika tidak selalu dekat, sebaliknya gimana? Sebaliknya akan mental. Mental dia. Maka orang yang dekat itu yang paling dikhawatirkan, yang paling berbahaya bagi dia itu mental. Maka oleh karena itu jangan pula punya keinginan, punya cita-cita untuk pindah sudah dekat, lalu pengen pindah coba makom yang lain gitu. Ini kan kasusnya kasus siapa ini? Ini kasusnya bukan kasus calon wali kota atau calon bupati atau calon apa? Gubernur, enggak. Ini contohnya iblis. Contohnya iblis ini. Dia sudah dekat. Kan sudah dekat dia kepada Allah. Posisinya sudah tinggi. Jadi pimpinan malaikat. Tapi dia pingin pindah ke yang lain. Dia pindah ngapain? Kalau bahasa kitanya, dia pengen ngerasain gimana jadi Tuhan gitu. Ini kan soal adab itu. Dia pengen bagaimana rasain kursi raja. Itu soal adab. Tidak boleh begitu. Maka dikatakan oleh Allah, al-kibriya uridai. Kan masalahnya iblis itu kan dia ngambil wilayah kibria, sombong. Sombong itu bukan wilayahnya makhluk, itu pakaiannya Allah. Nggak boleh pindah ke situ. Makanya kalau sudah dekat itu hati-hati. Sedikit saja kesalahan itu bisa bikin fatal. Kalau sudah dekat. Maka disitulah kita selalu diminta jaga adab. Jangan minta naik, jangan minta turun, itu sebetulnya yang ingin dikatakan di situ. Tenang aja di situ. Kalau bahasa lainnya apa? Kalau kita ikutin bahasanya Nabi Mi'raj itu, kif. Ya Muhammad. Tenang aja di situ. Wukuf aja udah. Tenang. Dan jangan pula kamu minta tetap selalu di situ. Dan jangan pula pengen kekal berada di situ. Biarin aja. Artinya apa? Leburkanlah irodahmu dengan irodahnya Allah. Tidak ada lagi irodahmu. Tidak ada lagi keinginanmu. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalau sudah sampai itu kadangkala kan orang banyak tidak tenang rasanya di situ. Tapi inilah PR kita, inilah latihan kita, bagaimana kita berada di sesuatu hal, sesuatu makoman itu mesti tenang dulu kita di sana, jangan tergesa-gesa, nikmatin dulu, ya, nikmatin dulu, jangan tergesa-gesa.
dan wala taghayyura wasfiha wa anta fiha. Kalau kita masih di sana, makamnya masih di situ, ya sikapnya kan mestinya bersikap sesuai dengan makom itu, jangan rubah-rubah. Dan jangan ada kamu mau milih-milih lagi ya, mau lanjut di sini atau tidak atau gimana. Jangan. Karena itu semuanya akan masuk dalam wilayah kufur nikmat. Jika kita tidak mensyukuri hal kita, di mana posisi kita, maka ketika itu kita disebut dengan kufur nikmat. Semestinya kita bersyukur, misalnya ketika dikasih ruang oleh Allah untuk bisa ngaji dimanapun, itu kan mesti disyukuri. Jangan pula tergoda oleh yang lain tidak mau ngaji misalnya. Atau kita sudah dikasih ruang oleh Allah, diizinkan oleh Allah bisa berzikir, bisa berriyadhah, lalu kita pengen tergoda oleh yang lain. Jangan. Karena wal kufru yuhillu bi sahibihil hawan fid dunya wal akhirah. Karena bab kekufuran ini itu kelemahan ya, atau kehinaan bagi seseorang yang menjadi hamba dunia. Jangan sampai begitu. Babnya kita jangan sampai kufur. Supaya tidak sampai kufur itu, makanya selalu menikmati, selalu meridhoi apa yang diberikan oleh Allah itu. Nikmatin saja. Nikmatin saja. Apalagi dalam bab tadi kata kuncinya ada rezeki. Tapi rezeki di sini kan semuanya rezeki itu bukan hanya persoalan konteks keduniaan ya. Tapi kalau kita bawa dalam konteks keduniaan, rezeki itu ada hubungannya enggak dengan kerja? Hah? Ada enggak hubungan rezeki dengan kerja? Karena ujung pertanyaannya ada. Kalau ada, maka orang pengangguran nggak bakalan hidup dia. Jadi rezeki itu sebetulnya nggak ada urusan dengan kerja. Kerja itu hanya asbab saja. Tapi walaupun begitu, jangan kita nggak mau kerja, ya kerja juga. Kan karena ada tanggungan masing-masing kan. Ya, kalau dalam bahasanya, kalau rezekinya sudah habis, walaupun kerjanya bagus, tetap mati juga. Tetap mati juga. Itu. Tapi dalam bab ini, hal itu, kondisi yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki dan adalah anugerah. Bisa ngaji, bisa zikiran, itu anugerah, itu rezeki. Jangan dipahami itu tidak rezeki. Waktu lapang itu adalah rezeki. Nah, waktu lapang itu rezeki. Yang selalu mendapat rezeki itu yang namanya rezeki ya. Rezeki terus. Maka oleh karenanya ini bagian akhir ini, fa'mal ala ma dzakarna abadan hatta tarqa ila halatin tasiru laka maqaman tuqamu fihi fala tuzalu anhu fata'lama hina idzin annahu mauhibatun zahara bayanuha wa daliluha fatumsikuhu wala tazulu. Maka beramallah sebagaimana yang telah kami sebutkan. Artinya apa? Kita disuruh beramal aja, kerja gitu ya. Kalau bahasa presiden tahun lalu, kerja gitu ya. Ya kita juga disuruh beramal. Ya beramal aja, terus beramal sampai naik halmu berubah menjadi makom. Ya ini kadangkala ini, apalagi dalam konteks orang yang sedang meniti berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, hal-hal itu mesti berubah dia menjadi makom. Jangan hal terus. Kadangkala buka itu juga bagian dari hal. Tapi bagi sebagian buka itu jadi makom. Nangis. Kadang itu bagian dari hal dan kadang itu bagian dari makom.
Maka konsistenlah selalu beramal sampai ahwalmu itu berubah dia menjadi maqamat, atau halmu itu berubah menjadi maqam. Sehingga kalau sudah jadi maqam tidak hilang-hilang timbul lagi dia. Kalau hal dia hilang-hilang timbul. Benar ya? Hal itu hilang-hilang timbul. Kalau maqam dia tetap. Maka yang perlu kita ketahui apa? Apakah itu hal, apakah itu maqam? Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya di situ. Hal, maqam itu anugerah. Maka mendekatkan diri kepada Allah atau dekat dengan Allah itu juga anugerah. Anugerah, bukan atas usaha diri. Tidak ada di situ nafsiyah, tidak ada di situ ananiyah. Nah, itu yang kita lebur itu. Nah, ini yang perlu kita perpegangi, bahwa semuanya itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada terakhir ini, fal ahwalu lil auliya wal maqamat lil abdal wallahu yatawalla hudaka. Ternyata ahwal itu bahagian dari sifatnya para aulia gitu ya. Kemudian maqamat itu untuk para abdal, wali-wali abdal. Jadi ahwal itu mungkin bahagian bisa disebut am ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk mendekat, sekali lagi dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah itu, yang perlu kita lakukan itu apa? Yang tadi disebut jaga adab. Jaga adab, tundukkan kepala, tundukkan pandangan. Itu yang perlu dijaga. Jadi tidak SKSD ya. Dan kemudian kata kunci berikutnya itu ada pada kata memelihara kondisi dan ridho. Terima aja di mana posisi kita sekarang ditaruh oleh Allah, nikmatin aja itu, ridho aja. Terima saja. Karena semuanya pasti ada rahasianya. Setiap kita beda. Kalau dalam konteks ujian beda ujiannya ya, beda ujian, beda hal, beda makom. Nah, tentu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah itu pertanyaannya, sejauh mana kita menerima kondisi kita sekarang ini, secara baik, secara zahir atau secara batin. Bagaimana kita bisa menerimanya? Secara zahirnya mungkin kehidupan kita, bagaimana bisa kita terima itu dengan sebaik-baiknya. Lalu secara batiniahnya, bagaimana kita juga bisa menerima. Ya mungkin orang sudah kasaf, kita belum kasaf, ya terima aja dulu, ya kan? Jangan sok-sok kasaf. Itu dia, jangan sok-sok kasaf. Ya jika belum musahadah, ada orang bermusahadah, jangan kita sok-sok musahadah juga. Jadi itu dia. Ya terima aja lah. Ya kalau belum, misalnya kalau belum dapat rasa, bilang aja belum dapat rasa, jangan dibuat-buat. Jika belum ketemu dengan Rasulullah, ya bilang aja belum ketemu, jangan bilang udah ketemu. Nah itu dia, supaya apa? Supaya tidak halu. Supaya tidak halu, maka nikmatin saja. Maka nikmatin saja. Poin semuanya adalah untuk mendekat kepada Allah itu, yang pertama seperti yang kita katakan, mesti kita mengenalinya. Sejauh kita mengenal Allah, lalu berikutnya biarlah Allah yang mengenalkan dirinya kepada kita. Walaupun prosesi awalnya adalah araftu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, dan pada endingnya adalah kalam araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Allah dengan Allah. Allah yang kalau kita katakan dekat dengan Dia, Allah yang pengen dekat dengan kita. Lah kalau ingin dekat dengan kita, siapa kita? Ayo.
maka seseorang itu sah dikatakan dekat kalau dia sudah menjadi kekasih. Nah, kalau kekasih siapa dia? Ya wali. Ini minimal itu. Kalau orang dekat kepada Allah itu wali. Nanti apakah walinya wali abdal, wali kutub, atau wali gaus, atau wali ya apa, macam-macam nama walinya. Yang penting kita terdaftar menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jadi kekasihnya Allah, Allah yang umumkan. Allah yang umumkan bahwa dia adalah kekasihku. Atau dalam bahasa lainnya, ya kalau dia dekat itu, sebaiknya yang bilang dekat itu jangan kita. Jangan kita yang bilang dekat. Kalau kita yang bilang dekat kan ini. Itu dia yang tadi disebut. Saya dekat loh dengan Pak Prabowo misalnya, kan begitu kan? Apa buktinya? Ini fotonya gitu kan. Jalan depan Pak Prabowo enggak ditegur sama Pak Prabowo kan? Itu tandanya tidak dekat. Jadi kalau dekat itu begitu. Rajanya yang bilang dia dekat dengan kita baru dekat itu. Allahnya yang bilang kita adalah kekasihnya. Nah, itulah yang akan kita cari. Semoga semua perjalanan ini bermuara kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dalam konteks takarrub itu dalam dunia thariqah ini masuk dalam kajian muraqabah. Ada muraqabah ma'iyah, ada aqrabiyah. Kita buka dua itu ya. Ma'iyah itu dia selalu bersama dengan Allah, menikmati selalu hari-harinya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau berada pada wilayah muraqabah aqrabiyah, dia selalu merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya itu posisinya dia dekat. Jadi kalau orang dekat sama Allah itu, ini nanti jangan dijadiin ini pula ya. Apa namanya, kalamnya itu bahasa Minangnya ini, mulutnya masin atau mulutnya asin. Apa yang dikalamin jadi. Tapi jangan itu jadi ukuran. Kadang-kala itu bagian dari bab istidraj. Hati-hati juga kita di situ. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi daftar orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebelum kita menjadi orang dekatnya Allah, maka mendekatlah dengan orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang dekatnya Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dekat dengan Sayyidina Muhammad, dekatlah dengan orang yang dekat Sayyidina Muhammad. Orang dekatnya Sayyidina Muhammad adalah para aulia Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita didekatkan, kita kirimkan surat cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada wali Allah, supaya kita selalu dekatkan dengannya. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah